Buku-buku ini disebut buku-buku Ekaristi. Kalau ini disebut apa? Ya, lilin. Sebagai lambang Kristus terang dunia, kehadiran Tuhan serta pengorbanan dan kasih. Ada juga lilin berkandelar tinggi yang dipakai saat perarakan sakramen Maha Kudus di hari Kamis Putih. Kita masuk ke meja altar. Ini disebut apakah sahabat Katoliku keren? Ya, piala. Piala adalah tempat minum yang terbuat dari emas yang dipakai sebagai tempat anggur dituangkan dan dicampuri air sedikit. Anggur itulah yang setelah dikonsekrasikan oleh imam berubah menjadi darah Kristus. Kata lain yang sering disamakan dengan piala adalah cawan. Bedanya, piala bentuknya bulat agak lebih panjang seperti tropi, sedangkan kalau cawan bentuknya bulat lebih pendek dan melebar ke atas. Di atas piala, sahabat Katoliku keren akan melihat kain kecil yang disebut purificatorium. Purificatorium adalah sehelai kain kecil persegi panjang untuk mengeringkan piala. Fungsinya sama seperti kain lap makan dan juga sering disebut dengan kain lap piala. Di atas purificatorium terdapat sebuah benda kecil yang disebut sendok kecil. Berfungsi untuk mencampurkan air sedikit ke dalam piala berisi anggur. Karena air yang dibutuhkan hanya sedikit, maka sendoknya pun juga kecil. Piring kecil pipi yang berbentuk bulat dan terbuat dari logam berlapiskan emas. Apakah itu sahabat Katoliku keren? Namanya patena. Patena dipakai untuk meletakkan hosti besar. Di atas patena, pasti sahabat Katoliku keren pernah melihat sebuah kain linen yang dikeraskan berbentuk kotak. Nah, ini disebut dengan pala. Pala berfungsi untuk menutup piala dan patena. Yang terakhir, setelah pala, terdapat sebuah kain segi empat yang dibentangkan di atas meja altar. Apa namanya? Ya, disebut dengan korporal. Fungsinya sebagai alas untuk piala, sibori, dan bahan persembahan. Kita review lagi ya, sahabat Katoliku keren, untuk bagian piala agar tidak salah urutan dan namanya. Apalagi bagi sahabat Katoliku keren yang juga bertugas membantu menyiapkan peralatan misa imam. Yang paling pertama ada piala, kemudian di atas piala ada purificatorium. Setelah itu ada sendok kecil, kemudian patena, yaitu berbentuk bulat untuk hosti. Kemudian pala berbentuk kotak untuk menutup patena dan piala, dan yang terakhir korporal. Setelah kita membahas piala, sahabat Katoliku keren pasti akan melihat sebuah tempat yang bentuknya mirip dengan piala, tapi ada penutupnya dengan simbol salib di atas penutupnya. Nah, ini disebut dengan sibori. Sibori ini berfungsi khusus untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Imam dan prodiakon yang membagikan komuni akan menggunakan sibori ini. Sebagian dari kita pasti sudah tahu benda liturgi satu ini. Ya, disebut tabernakel, tempat disimpan dan bertahtahnya sakramen Maha Kudus. Beberapa umat Katolik ketika akan melewati gereja Katolik masih memiliki tradisi di mana mereka akan membuat tanda salib sebagai penghormatan kepada sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel. Kain yang dipakai untuk menudungi sibori yang terdapat sakramen Maha Kudus dan disimpan dalam tabernakel disebut velum. Jika sahabat Katoliku keren pernah melihat sejenis cangkir kecil berisi air dan anggur, maka benda liturgi tersebut bernama ampul. Ada juga peralatan liturgi bernama pyxis. Pyxis adalah wadah kecil yang terbuat dari logam dan bagian dalam berlapiskan emas. Gunanya untuk menyimpan hosti besar atau hosti kudus yang akan dikirimkan kepada orang sakit. Berasal dari bahasa Latin yang berarti saya akan membasuh tangan, lavabo dipakai untuk tempat cuci tangan imam. Navicula tempat untuk menyimpan dupa, di mana dupa adalah bahan wewangian yang juga dipakai dalam liturgi Ekaristi sebagai lambang doa-doa kita yang naik ke atas hadapan tahta Allah dan agar suasana ibadat menjadi lebih sakral dan suci. Nah, kalau wiruk dipakai untuk mendupai sakramen Maha Kudus dengan cara memasukkan dupa ke dalamnya, lalu dilakukan pendupaan. Biasanya juga dipegang oleh misdinar saat bertugas. Nama lain dari wiruk yaitu turibulum. Ada juga monstran, yang dalam bahasa Latin berarti yang memperlihatkan, merupakan alat yang terbuat dari bahan emas, dipakai untuk memperlihatkan sakramen Maha Kudus, seperti saat Jumat Pertama dan Kamis Putih.
Kustodia merupakan tempat untuk menyimpan hosti besar. Nah, biasanya dipakai imam saat akan melakukan adorasi sakramen Maha Kudus di misa Jumat pertama. Ada juga yang disebut tempat minyak suci. Tempat minyak suci dibedakan atas 3 jenis, yaitu minyak untuk para katekumen atau calon baptis dengan tanda OC, minyak untuk penerimaan krisma dengan tanda SC, dan minyak untuk pemberkatan orang sakit dengan tanda OI. Alat yang satu ini sudah pasti kita tahu, ya, lonceng tangan, yang biasanya dipakai misdinar atau putra-putri sakristi saat doa syukur agung. Saat Kamis Putih, ketika doa syukur agung, lonceng tangan tidak dipakai dan tidak dibunyikan. Nanti dibunyikan saat malam Paskah. Selama Kamis Putih atau Tri Hari Suci juga, diganti dengan sebuah alat bernama instrumen kayu. Sahabat Katoliko keren pasti pernah mendengar bunyi kelotokan dari instrumen kayu ini. Gong dipakai juga dalam gereja Katolik khususnya saat doa syukur agung, di mana sebagai pemberi tanda masuk dalam bagian konsekrasi untuk menciptakan suasana hening dan penuh perhatian. Saat pembaharuan janji baptis, pasti sahabat Katoliko keren akan melihat imam mereciki kita dengan air suci. Nah, alat untuk mereciki tersebut bernama hisop atau aspergil. Saat perarakan misa, umat biasanya akan melihat seorang putra altar akan memegang salib di atas tiang yang tinggi. Nah, itu disebut salib berpenyangga. Jika sahabat Katoliko keren melihat di bagian samping meja altar terdapat sebuah meja kecil, nah itu bernama meja credence.